Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Firmansyah. NIM saya 2112230059. Di sini kami dari kelompok 1 akan sedikit menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, dan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi menjelaskan persentase perkembangan suatu perekonomian atau perkembangan ekonomi secara fisik yang terjadi di suatu negara, seperti jumlah produksi barang industri, pertambahan infrastruktur, sarana pendidikan, dan pertambahan produksi kegiatan ekonomi yang ada. Indikator utama dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu negara adalah laju pertumbuhan ekonomi. Perekonomian dikatakan tumbuh jika produksinya meningkat dari tahun sebelumnya, dengan pendapatan yang bertambah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di negara berkembang seperti Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah sarana utama dalam pembangunan, dengan diiringi pemerataan distribusi pendapatan yang hasil pertumbuhannya dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Fokus perhatian ekonomi dunia ditunjukkan pada berbagai macam upaya guna meningkatkan pertumbuhan pendapatan nasional real. Para ekonom memandang bahwa pertumbuhan pendapatan nasional real dapat digunakan sebagai sebuah ukuran kinerja atau performa perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, pemahaman terhadap sifat dan sebab terjadinya pertumbuhan ekonomi sangatlah penting untuk dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alexandra. NIM saya 2112230052. Saya berasal dari kelompok 1. Ingin menjelaskan tentang karakteristik pertumbuhan ekonomi modern. Dalam mengukur dan menganalisis sejarah, pertumbuhan pendapatan nasional negara-negara maju mendefinisikan pertumbuhan ekonomi yaitu sebagai peningkatan kemampuan suatu negara dalam menyediakan jumlah barang-barang ekonomi bagi penduduknya. Nah, kenaikan pada kemampuan ini disebabkan oleh adanya kemajuan teknologi dan penyesuaian ideologi yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya ada 3 komponen pokok. Definisi ini sangat penting maknanya bagi suatu perekonomian. Yang ke-1, kenaikan output nasional. Kenaikan output nasional ini merupakan perwujudan dari pertumbuhan ekonomi dalam pertumbuhan kemampuan perekonomian dalam menyediakan berbagai macam barang-barang ekonomi. Yang kedua, ada kemampuan teknologi. Di sini merupakan syarat penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, dan ini bukan merupakan syarat cukup untuk merealisasikan pertumbuhan dalam teknologi yang baru. Yang ketiga, ada penyesuaian kelembagaan. Nah, adanya inovasi teknologi tanpa disertai dengan adanya inovasi sosial. Yang selanjutnya ada 6 karakteristik dalam proses pertumbuhan pada hampir setiap semua negara maju. Yang ke-1 ada variabel ekonomi. Variabel ekonomi ini terbagi menjadi 2. Yang ke-1 tingginya pertumbuhan output per kapita dan penduduk. Dan yang kedua tingginya tingkat produktivitas, salah satu karakteristik dalam pertumbuhan ekonomi modern. Yang kedua ada variabel transformasi struktural. Di sini terbagi menjadi 2 lagi, yaitu yang ke-1 tingginya transformasi struktur ekonomi, yang kedua tingginya tingkat transformasi sosial dan ideologi. Yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi meluasnya pertumbuhan ekonomi internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Purba Irwanda, NIM saya 2112230077. Di sini saya ingin menyampaikan masalah indikator dan aspek pokok dalam distribusi pendapatan. Nah,
Pertumbuhan tersebut dapat dicapai dan terbentuk dari berbagai macam sektor ekonomi, di mana laju pertumbuhan suatu daerah dapat dicerminkan dari perubahan PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto. Dari tahun ke tahun, masalah utama dalam distribusi pendapatan adalah terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan. Kemudian materi saya yang kedua, saya ingin menyampaikan tentang masalah penyebab dan indikator kemiskinan. Faktor penyebab kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang selalu hadir di negara-negara berkembang. Seperti Indonesia, kemiskinan dianggap sebagai salah satu permasalahan sosial yang sulit untuk diuraikan. Apabila tidak diatasi dengan segera, dari menemukan akar permasalahan dan dari penyebab kemiskinan, kemiskinan secara umum merupakan kondisi ketidakmampuan seseorang secara ekonomi untuk dapat memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kemiskinan juga terjadi karena ada beberapa penyebab yang mendorong fenomena tersebut. Berikut menurut para ahli faktor penyebab kemiskinan. Yang pertama, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Kemudian kedua, masyarakat pengangguran meningkat. Ketiga, pendidikan yang rendah. Keempat, terjadinya bencana alam. Dan 5, distribusi pendapatan yang tidak merata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Sulianto. Saya dari kelas 3 RSC. NIM saya 21 12 23 090. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak dualisme terhadap pembangunan, yaitu satu, jurang tingkat pendapatan di antara golongan kaya dan miskin telah menjadi bertambah lebar. Dan yang kedua, di banyak negara, pembangunan yang terjadi belum sanggup menciptakan kesempatan kerja yang seimbang dengan pertambahan tenaga kerja, sehingga keadaan pengangguran menjadi bertambah buruk. Dari hal-hal yang dijelaskan ini, dapat disimpulkan bahwa dualisme teknologi menimbulkan akibat buruk bukan terhadap lajunya pembangunan, tetapi terhadap keharmonisan proses pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Muspika dari kelompok 1 dengan NIM 21122370. Saya akan memaparkan materi mengenai masalah dualisme. Yang pertama, konsep dualisme adalah konsep yang menunjukkan adanya perbedaan antara bangsa-bangsa kaya dan miskin dan perbedaan antara berbagai golongan masyarakat yang semakin meningkat. Pada dasarnya, konsep dualisme ini mempunyai 4 karakteristik, yaitu yang pertama adalah dua keadaan yang berbeda, di mana satu yang bersifat superior dan yang kedua adalah bersifat inferior, di mana keadaan tersebut hidup berdampingan dalam waktu yang sama. Dan yang kedua adalah sifat perbedaan yang kronis, bukan tradisional, yang maksudnya dua keadaan berdampingan yang telah disebutkan di atas bukan semata-mata keadaan yang bersifat sementara yang akan hilang dan akan dikekang waktu dengan sendirinya. Dan yang ketiga adalah superioritas dan inferioritas yang tidak menunjukkan kecenderungan yang menurun, atau bisa dibilang dengan terus meningkat dan semakin memperparah. Negara superior akan terus meningkat, dan sedangkan yang inferior akan semakin menurun dan terpuruk. Dan yang keempat ada keterikatan antara unsur superior dan inferior tersebut, menunjukkan bahwa keadaan unsur superior hanya berpengaruh kecil atau bahkan tidak sama sekali dalam mengangkat derajat negara inferior. Berdasarkan karakteristik tersebut dapat dibedakan ada beberapa macam, yaitu yang pertama, dualisme sosial. Ada perbedaan menurut peran ekonomi masyarakat negara barat dan timur. Masyarakat barat peran ekonominya cenderung menjadi negara yang produsen, dan negara barat cenderung menjadi negara sebagai konsumen. Dan yang kedua ada dualisme ekologi, yang ditandai oleh perbedaan dalam sistem ekologis. Setiap sistem ekologis tersebut menggambarkan pola-pola sosial dan ekonomi tertentu yang menyatu di dalamnya dan membentuk suatu keseimbangan yang internal. Dan yang ketiga ada dualisme teknologi.
Suatu keadaan di mana di dalam suatu bidang kegiatan ekonomi tertentu digunakan teknik memproduksi dan organisasi produksi yang sangat berbeda sama sekali coraknya dan mengakibatkan perbedaan yang besar dalam tingkat produktivitasnya. Dan yang keempat adalah dualisme finansial yang menunjukkan bahwa pasar uang di NSB dapat dipisahkan ke dalam dua kelompok. Yang pertama ada pasar uang yang terkelola dengan baik, yaitu terdiri dari bank-bank komersial dan lembaga-lembaga keuangan non-bank yang terdapat di pusat-pusat bisnis dan kota-kota yang besar. Dan yang kedua ada pasar uang yang tidak terkelola, yang artinya pasar uang yang tidak berbentuk lembaga keuangan formal, misalnya para rentenir, para petani kaya, dan pedagang-pedagang perantara yang memiliki modal di sektor-sektor berbagai bidang, baik itu bidang pertanian, perdagangan, ataupun bisnis lainnya. Dan yang kelima ada dualisme regional, yang berarti ketidakseimbangan tingkat pembangunan di berbagai daerah dalam suatu negara, yang mengakibatkan adanya jarang perbedaan tingkat kesejahteraan antar berbagai daerah yang berdampak pada masalah sosial dan politik.